Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin untuk menyampaikan terkait dengan bagaimana membuat media pembelajaran interaktif dengan hanya menggunakan aplikasi handphone ya. Yaitu aplikasi yang kita pakai kali ini adalah menggunakan aplikasi Plotagon. Jadi aplikasi Plotagon itu adalah aplikasi yang berbayar sebenarnya, tetapi di dalamnya juga ada fitur gratis di dalamnya. Baik, kita langsung saja ya. Yang pertama tentunya kita harus menginstal terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu yang belum menginstal, silahkan bisa menginstal di Play Store di HP masing-masing. Selanjutnya bisa menuliskan di pencarian dengan mengetik Plotagon seperti ini, diinstal sampai dengan selesai. Jika sudah diinstal, kemudian silahkan dibuka melalui aplikasi. Langsung di sini bisa ya, dibuka langsung boleh, atau kalau yang sudah menginstal silahkan dibuka di mana tempat tadi menginstalnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita masuk ke Create Video untuk membuat video pembelajarannya. Klik dulu satu kali. Setelah itu kita nanti akan ditampilkan background yang nanti kita pakai seperti apa backgroundnya. Di situ kita bisa memilih ya Bapak Ibu. Dengan yang ada di bagian scene yang pertama, otomatis ya kalau kita membuat video baru, kita akan diberikan satu scene ya, atau satu skin, atau kalau di PowerPoint ibaratnya adalah seperti slide yang pertama gitu. Nah, di slide yang pertama ini atau scene yang pertama ini kita bisa menentukan model backgroundnya. Apakah ingin menggunakan model background yang sudah disediakan oleh Plotagon? Di situ ada banyak sekali model-model background yang sudah disediakan. Jadi Bapak Ibu silakan bisa memilih ya background-background yang paling sesuai, paling cocok di sana. Atau mungkin bisa menggunakan background green screen atau green room ya kalau di sini. Nah, jadi Bapak Ibu jika nanti melihat pilihan background di mana di situ ada gambar panah melengkung, artinya background itu adalah background free dan Bapak Ibu bisa mendownloadnya di situ. Tinggal klik aja panah turun ke bawah itu, maka nanti akan proses download backgroundnya. Nah, jadi apabila kalau misalnya backgroundnya ini ada kayak gambar keranjangnya ya, berarti background itu adalah background berbayar. Maka jika Bapak Ibu ingin menggunakan, silahkan membayar sejumlah yang tertera di sana. Nah, jadi Bapak Ibu silakan nanti pilih sendiri untuk tema backgroundnya. Misalnya tema backgroundnya saya ada di classroom aja nggih. Saya pilih di classroom. Nanti akan ditampilkan pada scene yang pertama background yang tadi kita pilih. Jadi background di dalam ruangan. Nah, dalam ruangan ini defaultnya ya standarnya masih kosong tuh ruangannya. Kita bisa menentukan di bagian samping kanannya classroom itu ya ada no extras itu, silakan nanti Bapak Ibu bisa memilihnya. Jika memang Bapak Ibu menginginkan dalam ruangan itu ada beberapa siswa otomatis ya, maka bisa gunakan with extras. Nah, maka nanti di sana akan ditampilkan beberapa siswa otomatis ya di dalam ruangan itu. Nah, kemudian silakan nanti bisa dilengkapi ya DAR-nya ini apakah no atentif, non atentif atau yang atentif, silakan nanti disesuaikan sendiri, kurang lebih hampir sama ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita nanti mempersiapkan aktornya. Aktornya nanti yang ada di cerita ini ada siapa saja. Aktornya ya ada gurunya, kemudian nanti kalau ingin ditambahkan siswanya ya ditambahkan siswa di situ, silahkan. Nah, aktor kita bisa memilih di pilihan tombol aktor di sana. Bapak Ibu silahkan memilih aktor yang seperti apa yang nanti ada di cerita ini. Nah, jika Bapak Ibu belum pernah, maka kita akan membuat aktor baru ya melalui tombol plus di sini. Klik tombol plus, kemudian nanti silahkan Bapak Ibu bisa menentukan aktor yang seperti apa kira-kira nanti yang ada di cerita ini. Misalnya aktornya saya ya, cowok nih, laki-laki. Nah, maka kita bisa menentukan pilihan di awal ya, jenis kelaminnya. Yang paling kiri sendiri ini adalah jenis kelamin.
Jadi ada 3 pilihan, ada male, female, random ya, jadi acak. Nah, saya pilih yang male ya, cowok nih misalnya. Nah, pilihannya di situ kita bisa geser-geser, oh seperti ini modelnya. Nah, pilihannya ini kita bisa menentukan dari yang selanjutnya ya, di samping kanan dari pemilihan jenis kelamin, yaitu pilihan model wajah, face-nya ini. Face-nya nanti pengennya seperti apa, silahkan disesuaikan untuk bagian bentuk muka, gemuk atau langsing atau bagaimana, silahkan disesuaikan. Seperti ini misalnya, oke. Warna kulit disesuaikan lagi, warnanya nanti sawo mateng atau sawo setengah mateng. Silakan ya disesuaikan sendiri. Bentuk model rambut, silakan nanti pilih model rambut yang bagaimana untuk karakter ini nanti. Nah, ini kan karakter cowok ya, maka kita cari model untuk karakter cowok. Misalnya karakternya seperti ini nih misalnya. Wis, rambutnya ya, warna rambut bisa disesuaikan. Atau mungkin dengan model yang berbeda, silahkan nanti disesuaikan untuk warna rambutnya. Kemudian berikutnya di samping kanannya lagi, kumis jika tidak ingin ada ya silahkan dihilangkan. Atau pengen ada, kasih kumis sedikit. Nah, misalnya seperti ini, boleh, silahkan. Bentuk mata, warna, model, silahkan disesuaikan. Kacamata jika diperlukan, warna kacamatanya jadi menyesuaikan ya. Seperti ini misalnya, modelnya, aktornya. Kemudian untuk bagian atasan, bajunya nanti kira-kira menggunakan yang seperti apa bajunya, silahkan pilih sendiri. Ini seperti kayak kita bermain game gitu ya, bermain game karakter gini, silahkan disesuaikan. Nah, kemudian pilihan baju ada banyak ya, jadi nanti silahkan pilih-pilih sendiri. Warnanya juga bisa disesuaikan, warna-warnanya seperti ini. Nah, silahkan ya, silahkan disesuaikan sendiri untuk pemilihan warna bajunya. Kemudian untuk bagian bawahan celana, silahkan nanti memilih model celana yang paling cocok, paling sesuai. Kira-kira model celana yang bagaimana, silahkan diatur sendiri. Celananya, gurunya ini kita pakai celana yang mana ya? Ada banyak pilihan, silahkan dipilih model celananya, modelnya yang ini misalnya warnanya hitam atau mungkin warna abu-abu ya. Boleh, silahkan. Kemudian untuk sepatunya, nah masuk sepatunya kelinci ya. Silahkan pilih sendiri untuk model sepatu. Pilih model yang paling cocok, boleh putih ya, silahkan diatur sendiri. Boleh warna yang lain, silahkan bebas. Next, berikutnya adalah untuk karakter suara. Silahkan nanti Bapak Ibu pilih karakter suara. Kalau ini cowok nanti silahkan pilih model karakter suaranya ya, pilih aksennya. Jadi aksennya itu ada banyak, ada dari Inggris, ada dari Eropa, ada banyak ya. Biasanya ada di ID. ID itu kita cari aksen suara ID ini untuk karakter laki-laki ini ya. Nah, ini ada cewek di situ. Bagaimana saya terdengar? Nah, ini aksen yang nanti saya pakai. Jadi suara cowok nanti silakan dipakai ya. Jika sudah, kita beri nama di bagian A. Kita beri nama misalnya Edi, EDY misalnya. Misalnya aja ya. Contoh aja. Jika ini sudah, berikutnya kita lanjut. Untuk backgroundnya silakan dipilih sendiri warna belakangnya karakter ini ya, silakan diatur sendiri untuk warna backgroundnya. Boleh warna oranye, boleh warna apa saja, silakan boleh. Jika itu sudah, berikutnya nanti kita lanjut lagi. Nah, ini modelnya karakter sudah jadi ya, ini sudah jadi, sudah selesai. Kita down dulu. Ting. Nah, maka karakter yang pertama ini sudah selesai kita buat. Kira-kira seperti itu.
Sampai di sini bisa dipahami nggih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Nah, berikutnya ini karakter ini bisa kita edit lagi ya. Bisa kita edit lagi. Klik tombol edit atau klik 3 di situ ya. Kita bisa edit karakter, bisa rename, bisa copy karakter, bisa delete. Kita pilih edit karakter misalnya. Kita tunggu. Nah, model karakternya ini kita bisa tentukan ya, kita bisa setting dan kita bisa ambil gambar kamera. Kita bisa share gambar ini ke beberapa pilihan ya. Bisa di save to gallery ya, boleh disimpan di HP-nya masing-masing atau dikirimkan melalui WA juga boleh, ke Facebook juga silahkan. Saya simpan di galeri saya aja, diberi nama misalkan karakter, misalnya ya, karakter, kita simpan. Nah, ini karakter yang pertama sudah kita simpan. Nah, jadi silahkan nanti misalnya kalau pengen fokusnya di setengah badan aja ya boleh, nanti bisa di print shoot ya, atau yang lainnya tadi boleh, silahkan ya. Ini sudah jadi, kita back dulu. Kita pilih karakter yang pertama ini adalah gurunya dulu ya. Kita pilih karakternya ini yaitu EDDY, gurunya. Atau mungkin ini dalam satu kelas deh, misalnya boleh Edi, kita klik dulu. Edi ini jadi peserta, siswanya ya, boleh ya. Nanti pilih aktor yang kedua, silahkan. Jika ingin menambah lagi ya tinggal gunakan create karakter. Jika menggunakan yang sudah ada ya pilih Pak Edi. Kalau tadi Edi itu ada siswanya, Pak Edi adalah gurunya. Misalnya aja ya. Tadi siswanya siswa eksekutif. Wah, sebelahan kan? Nah, jadi Pak Edinya itu nanti kita klik aja. Kita klik posisinya dari Pak Edi itu kita klik, kita sesuaikan posisi. Posisinya ada di mana nih kira-kira? Di Teacher Desk atau posisinya di posisi yang berbeda, silahkan. Desk right juga silahkan ya, nanti di setting sendiri untuk karakter daripada gurunya ini. Kalau cocoknya ya duduk di kursi yang sudah disediakan tadi. Kalau saya ya Teacher Desk aja. Seperti itu kira-kira. Itu adalah scene yang pertama. Oke, nah setelah kita setting, jadi ini hanya untuk 2 karakter saja ya yang bisa berkomunikasi. Jadi Edi sama Pak Edi tadi itu adalah karakter yang ada di tema cerita ini. Nah, berikutnya kita bisa nanti menambahkan suara. Suara itu pada bagian tombol nomor 2 yang paling bawah ya. Kalau nomor 1 itu adalah scene-nya, menambah slide-nya. Tapi kalau ingin menambah suara, kita gunakan tombol yang nomor 2. Nah, tombol nomor 2 itu adalah tombol untuk memberikan suara. Jadi suaranya itu nanti kita pilih siapa yang mengeluarkan suara. Jadi misalnya Pak Edi, gurunya. Nah, gurunya itu suara ini bisa dibuat dalam bentuk langsung kita live recorder, bisa juga dalam bentuk kita yang bicara gitu ya. Kalau misalnya kita membutuhkan suara cowok, misalnya ini yang buat cewek nih, tentunya dia susah dalam membuat suara cowok kan, maka di sini Pak Edi-nya kita buat dalam bentuk teks aja, misalkan selamat pagi semuanya, gitu ya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka kita bisa coba cek. Kita cek ya, kita coba cek. Selamat pagi semuanya, gitu kan. Nah, nanti kita bisa cek suara, cek soundnya dulu. Selamat pagi semuanya. Nah, seperti kayak suara di Google gitu ceritanya. Nah, berikutnya adalah kita juga bisa mengganti suara ini dengan suara kita juga nggak apa-apa sih. Kita bisa hapus aja atau kita pakai mikrofon ini. Kita pakai mikrofon.
Kemudian kita rekam. Nah, kita stop. Kita bisa dengarkan. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke. Nah, suara ini nanti bisa kita pakai, tinggal centang aja. Jika tidak dipakai ya rekam lagi aja atau nanti dihapus di setelah ini. Kita pakai aja ya, kita centang aja. Maka kalau kita jalankan seperti ini. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, itu kalau suaranya kita recording sendiri maka tidak ada kayak teks di bawahnya ya. Kalau pengen ada teks di bawahnya ya pakainya yang ini tadi. Suara plus teks tadi ya. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya gitu ya. Baik-baik saja ya. Misalnya seperti itu dan ini nanti kita pakai untuk tampilan seperti ini. Selamat pagi semuanya. Oke, kita stop dulu. Suaranya ini kita mute dulu ya, kita mute recordingnya. Kita pakai teks saja. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja ya. Nah, misalnya kayak gitu. Dan berikutnya kita bisa menambah suara, efek kelunding dan lain sebagainya atau backsoundnya. Silahkan disiapkan sendiri backsoundnya. Misalnya backsoundnya kita pilih apa ya yang paling superheroic ya, superheroic aja deh misalnya. Kali ini adalah untuk captionnya ini openingnya ya, misalnya kayak ada kalimat pembuka apa gitu ya, belajar bahasa Indonesia misalnya, bahasa Inggris lah, boleh lah ya. Nah, jika itu sudah oke, kita klik aja. Jadi nanti ketika kita jalankan dia muncul belajar bahasa Inggris di openingnya atau di awal dulu ya. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja ya. Nah, tulisan bahasa Inggris ini atau tulisan berada bahasa Inggris ini bisa kita setting lagi berada di atas ya. Di atas, digunakan di awal. Ini kemudian kita jalankan. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja ya. Oke, kita stop dulu. Suara ini juga nanti kita tempatkan di paling atas sendiri. Seperti itu, kita play dulu. Semuanya bagaimana kabarnya? Baik-baik saja ya. Nah, seperti itu nanti kita bisa menambah scene yang baru lagi. Scene baru lagi kita gunakan backgroundnya kurang lebih tentunya juga sama dengan yang sebelumnya. Kemudian nanti aktornya nanti silakan digunakan. Tadi ada Edi dan Pak Edi. Pak Edinya nanti posisinya tentunya nanti boleh posisi duduk sama dengan tadi atau boleh di pintu ya, boleh. Sebenarnya boleh. Kayak gitu kira-kira. Dan no extrasnya kita with extras. Kita bisa kasih back soundnya lagi, soft romantic misalnya. Nah, dikasih suara juga silahkan. Kita lihat hasilnya. Kita render ya, kita klik tombol render. Kita render video, pilih export with subtitle ya. Diekspor dengan ada judul di dalamnya. Seperti itu kira-kira cara membuat animasi kartun untuk membuat media pembelajaran. Hasilnya nanti muncul ada tampilan save to gallery ya, atau mungkin dikirimkan ke WA grup anak-anak misalnya, atau mungkin disimpan dulu di galeri misalnya ya, boleh silakan. Kita simpan dulu di save to gallery. Namanya kita tulis. Misalnya materi 1
Misalnya kita simpan, ting, simpan, down, selesai. Nah, itu adalah cara menyimpannya. Kemudian untuk melihat hasilnya kita bisa lihat di galeri. Kemudian nanti di sana ada otomatis album ya. Jadi sudah tersimpan di semua foto. Di situ kita klik, ada video hasil rekaman tadi di sini. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya? Baik. Ada tulisan di bawahnya itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.